Oke, Bang Ahmad Khozinuddin, pengacara dari Bang Roy Suryo CS dan kawan-kawan ya. Dan kawan-kawan. Oke, baik. Hari ini ada pemeriksaan lagi, Bang. Silakan dijelaskan. Ya, hari ini pemeriksaan lanjutan terhadap dua klien kami. Yang pertama atas nama Dr. Rismon Sinepar Hasyolan, yang kedua atas nama Nurdian Noviansa Susilo. Kalau Nurdian Noviansa Susilo ini seorang jurnalis ya, yang diperiksa karena turut mengupload sejumlah kegiatan yang dilakukan oleh sejumlah aktivis dan juga penelitian dilakukan oleh Rismon Sinepar Hasyolan ke kanal YouTube-nya. Dan juga ditanyakan sejumlah akun ya, juga channel-channel yang memuat berbagai perspektif pandangan terkait ijazah Saudara Joko Widodo ini. Ini adalah pemeriksaan lanjutan dari pemeriksaan Jumat yang lalu. Jadi ini pemeriksaan kedua. Kita tidak tahu sampai jam berapa karena dari sisi materi pertanyaan baru sekitar 20%-an lah dari total pertanyaan yang akan diajukan seputar dengan masalah yang dilakukan oleh Saudara Joko Widodo di 30 April 2025 yang lalu. Jadi dugaan fitnah, pencemaran, fitnah ini 311, pencemaran 310 KUHP, juga menyerang kehormatan melalui sarana ITE 27A Undang-Undang ITE. Bahkan ini juga merupakan pemeriksaan terhadap sejumlah laporan yang digabungkan ya. Ini laporan dari Lecumanan, Andi Kurniawan, juga Marut Samuel Suiken. Dan pasal-pasal yang dimasukkan juga bukan hanya yang saya sebutkan tadi, ada juga pasal 35 Undang-Undang ITE tentang memanipulasi data elektronik, ada juga pasal 32 ITE yang disebutkan konten data elektronik tanpa izin, dan juga pasal 160 KUHP tentang penghasutan, 28 ayat 2 Undang-Undang ITE tentang menyebar kebencian dan permusuhan. Begitu. Oke. Kalau yang dimaksud dengan penyelundupan pasal itu apa ya, Bang? Oh ya, ini kan laporan dari Saudara Joko Widodo yang sebelumnya melaporkan 5 orang inisial ya. Walaupun tidak diakui oleh Saudara Joko Widodo, karena sebelumnya Joko Widodo berdalih dia hanya melaporkan peristiwa bukan orang. Tetapi kuasa hukumnya sejak awal sudah melaporkan 5 nama tapi dalam bentuk inisial, yakni ES, RS, RSS, TT, dan K. Nah, ini adalah 5 orang yang awal di 30 April 2025 yang lalu itu dilaporkan oleh Saudara Joko Widodo didampingi oleh kuasa hukumnya. Belakangan kita ketahui yang dimaksud ES adalah Egy Sujana, RS itu Roy Suryo, RS Rismon Sinepar Hasyolan yaitu, TT itu adalah Ifauzi Atiasuma, dan K itu adalah Kurnia Geriroyan. Yang dimaksud penyelundupan pasal adalah kan Saudara Joko Widodo kan mengadu, melaporkan dirinya merasa direndahkan, serendah-rendahnya, dihinakan sehina-hinanya karena ijazahnya disebut palsu. Dan karena ini delik aduan kan, ya delik itu dibatasi pada pasal 310 tentang pencemaran dan 311 KUHP tentang fitnah. Atau kalaupun masih menggunakan Undang-Undang ITE ya 27A. Undang-Undang ITE itu adalah menyerang kehormatan melalui sarana elektronik. Tapi tadi diselundupkan, dimasukkan pasal yang nggak relevan. Ini pasal 35 tentang manipulasi data elektronik, dan juga pasal 32 tentang mengedarkan suatu data elektronik tanpa izin begitu. Yang kami duga ini diselundupkan karena ada motif agar kalau nanti naik tersangka bisa untuk menahan. Karena kalau hanya pakai 311, 310 itu tidak bisa ditahan. Karena ancaman pidananya hanya 4 tahun maksimum. Kan 310 itu hanya 9 bulan, 311 itu 4 tahun, 27A itu juga 4 tahun. Maka diselundupkan pasal 35. 35 ini ancaman pidananya 12 tahun. Yang pasal 32 itu ancaman pidananya 8 tahun. Kalau di atas 5 tahun bisa ditahan? Nah, sesuai dengan ketentuan KUHP, Kitab Undang-Undang Acara Pidana, menahan seseorang itu kan ada 2 syarat. Syarat subjektif, syarat objektif. Syarat objektifnya itu pidana yang menjadikan seseorang tersangka itu ancamannya lebih dari 5 tahun. Kalau subjektifnya itu adalah kekhawatiran polisi atau penyidik atas tersangka apakah dia akan lari, ya menghilangkan barang bukti atau melakukan tindak pidana. Jadi kami duga penyelundupan pasal ini motifnya agar kalau nanti naik tersangka itu bisa ditahan. Nah, walaupun nanti di pengadilan tidak bisa dibuktikan. Begitu. Oke, baik. Kalau mengenai pernyataannya Pak Jokowi tentang orang besar di balik isu ini bagaimana, Pak? Isu yang ada orang besar itu di balik tidak segera dieksekusinya Sylvester Matutina. Nah, dia sudah inkrah ya selama 6 tahun sejak 2019 yang lalu, kondisinya 1,5 tahun, tapi sampai hari ini tidak dieksekusi. Dalihnya kan sudah daluarsa, tapi daluarsa itu kan tidak bisa dibenarkan karena
pasal tentang daluarsa itu harus merujuk ke daluarsa penuntutan. Jadi daluarsa itu kan ada daluarsa pemidanaan, ada daluarsa penuntutan. Kalau daluarsa pemidanaan diatur di pasal 84 KUHP, kalau penuntutan di pasal 78 KUHP. Jadi daluarsa pemidanaan itu kan daluarsa penuntutan ditambah sepertiga. Daluarsa penuntutan di pasal 78 diatur kalau ancaman pidananya di atas 3 tahun itu 12 tahun. Sylvester itu kan kenanya pasal 311 KUHP, itu kan 4 tahun. Nah, berarti di atas 3 tahun. Berarti ancaman daluarsanya kan 12 tahun. Karena ini pemidanaan ditambah sepertiga. 12 tahun ditambah sepertiganya dari 12 berarti 6. 4 maksud saya. Jadi 12 ditambah 4 jadi 16 tahun. Jadi kalau mau nunggu daluarsa nanti 2035 lah paling enggak gitu. Itu tadi menghitung masa daluarsa gitu. Jadi nggak benar ya. Justru yang ada orang besar itu ya Sylvester Matutina ini. Kalau kita orang besarnya siapa? Orang ini aktivis-aktivis yang kalau ke Solo aja pakai uang sendiri gitu. Launching buku pun juga PO ya sistemnya. Iya, ya, itu karena nggak punya uang itu. Kalau punya uang udah dimodalin dulu. Iya. Bahkan digratisin gitu. Luar biasa. Oke, satu lagi pertanyaan mengenai pernyataannya Pak Jokowi ketika ada di reuni, Bang. Jadi beliau mengatakan bahwa hati-hati ya Bapak Ibu, kalau ternyata ijazah saya dinilai oleh Pak Hakim itu palsu, maka ijazah Bapak Ibu pun juga palsu, gitu. Kira-kira seperti itulah intinya, Bang. Bagaimana menurut Statement siapa itu? Pak Jokowi? Ya enggak lah, yang palsu punya dia aja. Kenapa bawa-bawa rakyat semuanya jadi palsu gitu loh? Dia jangan menarik rakyat ikut ya tenggelam pada kasus dia. Kan ini yang diduga ijazah palsu kan hanya Saudara Joko Widodo. Rakyat nggak ada gitu. Bahkan ada yang mengatakan ya harusnya kan diurusi juga punya Pak Prabowo, Pak SBY. Yang lainnya nggak ada indikasi, ngapain diurusin gitu loh. Kenapa ada indikasi? Karena penelitian dari Bambang Trimulyono itu sudah buat buku namanya Jokowi Undercover. Situ ya, indikasinya jelas gitu. Yang kemudian dilanjutkan oleh penelitian dari Rizwan Syanifa Rasolan. Lah, ya kalau mohon maaf ya kalau mau jatuh, mau tenggelam sendiri aja, jangan ngajak rakyat gitu ya. Ya, Gitu. satu lagi tambahan, pertanyaan tambahan tentang Gus Nur yang sudah mendapatkan amnesti. Nah, itu kabarnya Bambang Tri bagaimana, Bang? Kalau Bambang Tri saya belum tahu, tapi dengar-dengar terakhir kabarnya juga akan bebas. Tapi saya tidak tahu apakah bebasnya karena nomenklatur PB atau amnesti. Kalau Gus Dur itu kan dulu bebas awalnya kan PB, pembebasan bersyarat keluar. Tapi setelah di luar baru dia dapat amnesti. Gitu. Nah kalau yang Bambang Tri ini ada kabar mau keluar, tapi saya tidak jelas apakah keluarnya karena ngurus PB